Minasan konnichiwa, hajime mashite, watashi no namae wa Egi Satria Prayuda desu, watashi wa Kokosei desu, Juni Nensei desu. Halo semuanya, di video kali ini aku akan membahas tentang budaya sekolah di Jepang atau Nihongo no Gaku Bunka. Terdapat 10 kelebihan utama dari sistem pendidikan di Jepang yang unik dan berbeda dengan sistem pendidikan di Indonesia. Yang pertama, norma lebih utama dari pengetahuan. Di sekolah dasar Jepang, murid-murid tidak mendapatkan ujian hingga kelas 4 SD. Nah, ujian yang mereka dapatkan pun hanya ujian sederhana, bukan ujian penentu akademis mereka gitu. Sistem pendidikan di Jepang menekankan pada 3 tahun pertama itu yang paling utama adalah pengembangan moral dan karakter mereka. Jadi bukan dinilai dari kemampuan mereka untuk belajar maupun pemahaman mereka tentang suatu pelajaran. Siswa-siswa SD akan diajarkan nilai-nilai kehidupan dasar yang penting seperti hormat kepada orang lain dan lemah lembut terhadap hewan dan menghargai alam. Selain itu, mereka akan diajari bagaimana menjadi pribadi yang bijaksana, penuh kasih sayang, dan memiliki empati. Tidak hanya itu, mereka juga akan diajar bagaimana memiliki sikap berani, mengontrol diri, dan bersikap adil. Yang kedua, musim masuk sekolah pada 1 April. Musim masuk sekolah di Jepang berawal pada tanggal 1 April. Ada beberapa alasan mengapa tanggal tersebut dipilih sebagai tanggal pertama masuk sekolah di Jepang. Nah, yang pertama, pada bulan April merupakan musim bunga sakura yang bermekaran. Oleh karena itu, para murid-murid yang akan datang ke sekolah akan menyaksikan pemandangan indah ketika di jalan. Nah, hal tersebut dapat menimbulkan efek senang ketika ada tekanan untuk mengawali musim belajar mengajar. Kegiatan akademik di Jepang dibagi dalam 3 semester atau caturwulan, yaitu 1 April sampai 20 Juli, 1 September sampai 26 Desember, dan 7 Januari sampai 25 Maret. Hasilnya, lebih banyak hari libur, yaitu 6 minggu pada musim panas dan 2 minggu pada musim dingin dan musim semi. Yang ketiga, tidak ada petugas kebersihan di sekolah. Sebagian besar sekolah di Jepang tidak mempekerjakan petugas kebersihan. Hampir mirip seperti di Indonesia. Para siswa ditugaskan untuk membersihkan bukan hanya kelas, namun seluruh sekolah. Dari mulai kelas, lorong kelas, hingga toilet sekolah. Seluruh tingkat dan kelas memiliki bagian dan tugas untuk membersihkan bagian sekolahan, di mana setiap tahun pembagian tugasnya selalu bergantian. Dengan sistem ini, siswa diharapkan untuk saling bekerja sama dan tolong-menolong, dan juga untuk menghargai kebersihan sekolah, karena kebersihan sekolah merupakan tanggung jawab bersama. Yang keempat, makan siang yang sama dan bersama. Sistem pendidikan di Jepang selalu berusaha untuk memberikan gizi yang seimbang bagi para murid. Makanan yang disajikan untuk anak diukur hingga hitungan gram. Dalam penyajian makanan sehari-hari, porsi serat jauh lebih banyak dibandingkan unsur gizi yang lain. Untuk protein, orang Jepang banyak mengonsumsi protein nabati, daging putih, dan ikan. Sementara daging merah hanya dikasih 2 kali per minggu. Makanan ringan tetap ada, tapi dipilih yang sehat seperti kukusan atau rebusan, macam ubi Jepang, zucchini, atau kacang-kacangan. Ada trik tersendiri di sekolah Jepang supaya anak doyan sayur. Makanan untuk anak disajikan dalam cups, dipisahkan sesuai jenis makanannya. Ketika tiba saatnya makan, makanan yang dihidangkan pertama ke anak adalah sayuran. Jadi, ketika anak sedang lapar-laparnya, pilihan pertama untuk dimakan ya cuma sayur. Setelah itu, barulah jenis makanan yang lain menyusul. Pada tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah negeri, makan siang bagi para siswa disiapkan berdasarkan standar yang ditentukan oleh koki dan ahli gizi profesional. Meskipun masakan sudah disediakan, mereka bertugas untuk mendistribusikan sendiri ke masing-masing kelas. Kemudian, setelah semua sudah mendapatkan porsi, termasuk yang bertugas membagikan makanan, mereka akan makan bersama di kelas masing-masing. Setelah makan, setiap siswa harus membersihkan peralatan makan masing-masing. Dengan begitu, akan menciptakan hubungan yang harmonis di antara keduanya.
Yang kelima, bimbingan belajar sangat diminati. Budaya belajar di Jepang sudah ditanamkan sejak mereka kecil. Anak-anak SD di Jepang sudah mengikuti bimbingan belajar yang biasanya dilakukan pada malam hari. Oleh karena itu, tak jarang dari mereka yang pulang malam setelah mengikuti bimbingan belajar. Hal ini menyebabkan anak-anak sekolah di Jepang sangat jarang untuk mengulang kelas. Yang keenam, mata pelajaran tradisional. Sebagai negara maju, Jepang terkenal dengan bagaimana mereka menjaga kebudayaan mereka. Meskipun dikategorikan sebagai negara maju, tidak banyak dari mereka yang menguasai bahasa Inggris, karena mereka lebih bangga dengan bahasa sendiri. Hal ini adalah wujud dari kebanggaan budaya mereka daripada mengikuti tren populer dari negara barat. Untuk memperoleh hal tersebut, para siswa mendapatkan pelajaran tradisional Jepang, termasuk kaligrafi dan kesusastraan Jepang. Yang ketujuh, penggunaan seragam untuk tingkat menengah dan atas. Penggunaan seragam di Jepang pada sistem pendidikannya itu sangat unik. Untuk anak-anak sekolah dasar, mereka tidak menggunakan seragam sekolah, akan tetapi menggunakan seragam bebas. Nah, hal tersebut dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada mereka selama belajar di sekolah. Nah, akan tetapi ketika masuk ke tingkat menengah dan atas, mereka akan menggunakan seragam. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari yang namanya ketimpangan sosial antara siswa-siswa di Jepang. Yang kedelapan, tingkat kehadiran siswa 99%. Secara statistika, siswa di Jepang memiliki tingkat kehadiran yang sangat tinggi, yaitu 99%. Nah, sangat jarang ditemukan siswa di Jepang itu untuk bolos sekolah. Jangankan bolos sekolah, siswa-siswa yang tidak memperhatikan gurunya pun saat proses belajar mengajar itu sangat jarang ditemukan. Yang kesembilan, ujian akhir penentu masa depan. Jika di Indonesia menganggap bahwa ujian akhir nasional tidak adil bagi para siswa, berbeda dengan Jepang. Sampai sekarang, sistem pendidikan Jepang masih menerapkan ujian akhir nasional. Pada akhir masa sekolah tingkat atas, seluruh siswa harus mengikuti ujian penting yang menentukan masa depan mereka. Nilai dari ujian akhir ini digunakan tidak hanya sebagai kelulusan, namun juga syarat untuk masuk ke perguruan tinggi. Saking ketatnya ujian ini, para siswa SMA kelas 3 benar-benar mempersiapkannya dengan matang. Dari data statistik, hanya 76% lulusan SMA yang dapat melanjutkan ke tingkat lebih tinggi setelah ujian tersebut. Karena saking sulitnya, ujian tersebut mendapat istilah examination hell atau ujian neraka. Yang terakhir, kuliah adalah masa terindah. Beban pendidikan terberat di Jepang terjadi pada saat SMA. Nilai akhir saat SMA menentukan masa depan setiap siswa. Oleh karena itu, siswa yang berhasil mencapai perguruan tinggi merupakan pencapaian yang luar biasa gitu. Karena sebelum masuk ke dunia industri, di Jepang itu sangat ketat sekali. Oleh karena itu, sebelum mereka masuk ke dunia industri, mereka akan menikmati masa-masa kuliah di Jepang. Nah, karena kondisi tersebut biasanya pada saat kuliah di Jepang itu sering disebut sebagai liburan hidup. Baru-baru ini pemerintah di Jepang menerapkan kurikulum baru bagi siswa SMA. Nah, kurikulum tersebut mencakup mata pelajaran mengenai urusan publik. Siswa di Jepang akan diperkenalkan dengan sejarah modern Jepang dan juga seluruh dunia, menganalisis isu dari publik terkini, menganalisis isu kedaulatan rakyat dan juga keberagaman pemerintahan. Jepang memiliki reputasi sebagai negara dengan sumber daya manusia yang unggul, pekerja keras, dan disiplin. Tak heran jika banyak orang Jepang yang unggul di hampir segala bidang, mulai dari sains, teknologi, hingga kesenian. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang berperan dalam pembentukan karakter masyarakat Jepang. Kurikulum di sekolah mampu mencetak generasi siswa yang berprestasi dan bernilai budi pekerti luhur. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Arigatou gozaimasu. What a wonderful